Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik ditetapkan tersangka narkoba. Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bares. Adapun penetapan tersangka setelah dilakukannya gelar perkara pada Jumat, 13 Februari 2026. Direktur Tindak Pidana Narkoba, Dirtipid Narkoba, Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadisantoso, mengungkapkan dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik terbukti sebagai pemilik narkoba yang ditemukan di kediaman seorang polwan, Aibda Dianita Agustina di Tangerang, Banten. Adapun Aibda Dianita merupakan mantan anak buah AKBP Didik saat masih sama-sama bertugas di Polda Metro Jaya. Sementara, narkoba tersebut tersimpan di dalam sebuah koper berwarna putih. Diinterogasi dan didapat keterangan bahwa ada koper berwarna putih milik AKBP Didik Putra Kuncoro yang diduga berisi narkotika. Selanjutnya penyidik menuju ke kediaman Aibda Dianita dan menemukan koper tersebut telah diamankan lebih dulu oleh personil Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan, kata Eko kepada wartawan pada Jumat malam. Eko mengungkapkan narkoba yang ditemukan berupa sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai seberat 23,5 gram, aprazolam 19 butir, Happy Vive 2 butir, dan ketamin 5 gram. Dari temuan tersebut seluruh penyidik pun sepakat untuk menaikkan status AKBP Didik sebagai tersangka. AKBP Didik dijerat dengan pasal berlapis. Peserta gelar sepakat untuk melaksanakan proses penyidikan dengan pasal 609 ayat 2 huruf A UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Yungto UU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan pasal 62 UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Yungto lampiran 1 nomor urut 9 UU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana kepada tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro, kata Eko. Dari pasal yang disangkakan, AKBP Didik terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pasalnya, sabu dan ekstasi masuk dalam kategori narkotika golongan I. Sementara ancaman hukuman maksimal 20 tahun karena sabu dan ekstasi yang ditemukan memiliki berat lebih dari 5 gram. Adapun hal tersebut tertuang pada pasal 609 ayat 2 huruf A. Lebih rinci, berikut isi dari pasal yang disangkakan terhadap AKBP Didik. Pasal 609 KUHP, 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan terhadap A. Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori 6. B. Narkotika golongan 2 yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori 6, dan C. Narkotika golongan 3 yang beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori 6. Pasal 62 UU Psikotropika. Barang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sebelumnya, AKBP Didik terlebih dahulu dinonaktifkan sebagai jabatannya sebagai Kapolres Bima pada Kamis, 12 Februari 2026. Awal mula terungkapnya AKBP Didik terlibat kasus narkoba. Dikutip dari Tribun Lombok, terungkapnya keterlibatan AKBP Didik dalam kasus narkoba berawal dari pengakuan anak buahnya yaitu Kasatres Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi yang menyebut atasannya itu menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. Adapun uang itu berasal dari seorang bandar narkoba bernama Koko Erwin yang merupakan imbalan. Kuasa hukum Malaungi, Asmuni menyebut bahwa kliennya terlibat dalam kasus narkoba karena diperintah oleh AKBP Didik.